pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-12 yang berkata, "Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, lantunkanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, angkutlah tawananmu, hai anak Abinoam." Dalam buku Kidung Jemaat banyak nyanyian yang merupakan kisah kesaksian tentang penggubahnya yang telah mengalami pimpinan Tuhan. Salah satunya adalah nyanyian yang berjudul Ku Berbahagia dalam Kidung Jemaat nomor 392, karya Fanny J. Crosby, seorang komunis buta yang sejak kecilnya ia menulis himne yang terbanyak 9.000 himne. Nyanyian ini mengajak kita untuk senantiasa merasa berbahagia karena kita memiliki Kristus. Nyanyian Deborah dan Barak dilantunkan setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan saat melawan bangsa Kanaan. Kemenangan bangsa Israel adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan saja. Deborah mengajak umat untuk menyanyikan perbuatan Tuhan yang besar, yang adil atas umatnya dari suku-suku Israel. Keperkasaan dan keadilan Tuhan harus diceritakan oleh orang-orang yang sudah mengalami pimpinannya. Mereka memperoleh kemenangan bukan karena kekuatan atau senjata yang mereka miliki, melainkan karena pertolongan dari Tuhan semata-mata. Nyanyian ini menjadi ciri khas orang-orang yang beriman sepanjang masa dalam setiap keadaan. Pujian bagi Tuhan harus lahir dari hati yang merupakan ungkapan syukur yang meluap karena mengalami pertolongan Tuhan. Marilah setiap hari kita senantiasa mau memuji Tuhan yang Allah yang besar bagi kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami setiap hari untuk senantiasa memuji Tuhan, keluar dari dalam hati kami yang terdalam, bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang senantiasa menolong dan memberkati hidup kami, sehingga puji-pujian senantiasa mewarnai hidup kami setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Hakim-Hakim 5. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan, Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak. Dan giringlah tawananmu,
Hai anak Abinoam, lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Mahir turunlah para panglima dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isahar menyertai Debora, dan seperti Isahar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali, di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanaf, pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain, diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak, dekat kakinya orang itu rebah dan tewas, di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya.